Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman sehingga kita dapat berkumpul kembali atau bertemu kembali di bulan suci yang mulia ini, bulan suci Ramadan. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk ke dalamnya dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah, anak-anak yang Ustaz sayangi, dan ikhwah fillah yang dirahmati Allah, tahukah kita betapa mudahnya kita terjerumus ke dalam dosa dan bergelimang maksiat? Betapa mudahnya mata kita melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan kita yang seringnya berdusta, hati yang mudah mendengki, tangan yang mudah mengambil yang bukan haknya. Masya Allah, bisa jadi setiap detik berlalu seiring dengan meningkatnya dosa kita. Lalu, dengan apa kita bisa selamat? Bahkan, sejatinya seluruh manusia itu di dalam kegelapan, sehingga tidak ada yang bisa menyelamatkannya terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah lah yang akan mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Lalu, bagaimana Allah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya, sedangkan kita di setiap detiknya selalu bertambah dosa-dosa kita? Akankah kita selamat di yaumul akhir nanti? Akankah timbangan amal kita berat di amal solihnya ataukah berat di amal buruknya? Akankah kita bisa selamat? Dengan apa kita bisa selamat? Jika bukan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Muhammad Awwasi pernah berkata, jika dosa itu berbau, maka sejatinya kalian tidak akan mau duduk denganku. Jika bukan karena rahmat Allah atau Allah menutupi aib-aib kita, kita tidak mungkin bisa keluar rumah dan bisa menghadiri atau bertemu dengan orang lain. Saking baunya dosa kita. Masya Allah. Lalu, dengan cara apa kita bisa mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala? Dikisahkan Abdullah bin Mas'ud di akhir hayatnya pernah ditanya oleh Utsman bin Affan. Apa yang ditanyakan oleh Utsman bin Affan? Apa yang kau khawatirkan? Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, dosa-dosaku. Lalu, apa yang kau inginkan? Dan apa yang dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud berkata, rahmat Tuhanku. Ya, rahmat Allah lah yang kita minta. Jika bukan dengan rahmat Allah, niscaya kita akan sulit untuk keluar dari kegelapan menuju cahaya. Lalu, bagaimana kita bisa mengundang rahmat Allah? Suatu hari dikisahkan Abdurrahman bin Auf mengikuti Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kebun kurma dan Abdurrahman bin Auf melihat Rasulullah sujud yang lama sekali. Saking lamanya, Abdurrahman bin Auf itu mengira bahwa Rasulullah telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Abdurrahman bin Auf menggoncangkan tubuh Rasulullah. Namun, satu hal yang melegakan terjadi. Ternyata Rasulullah bangkit. Tapi lihat, Rasulullah bangkit seraya tersenyum. Dikisahkan juga, senyum dari Rasulullah itu bagaikan bulan.
senyum yang mengisyaratkan rasa syukur, senyum yang mengisyaratkan rasa bahagia. Masya Allah. Lalu, apa yang membuat Rasulullah tersenyum dan bersujud begitu lama? Maka Rasulullah mengabarkan. Tadi Jibril mengabarkan kepadaku bahwa Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang bersalawat kepadamu, Allah akan bersalawat kepadanya. Masya Allah. Allah akan bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Namun, apakah hadis ini, apakah riwayat ini serasa terbiasa, serasa biasa dan tidak ada nilainya untuk kita semua? Coba kita simak sebentar. Apa makna dari Allah bersalawat kepadanya? Qadi Iyad pernah berkata bahwa makna dari Allah bersalawat kepada hambanya adalah Allah menurunkan rahmat dan melipat gandakan pahala kepada orang-orang yang senantiasa lisannya digunakan untuk bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, bayangkan. Salawat kepada Rasulullah untuk memuliakannya. Dan Allah memuliakan kekasihnya. Dan Allah memuliakan yang bersalawat kepada kekasihnya. Itu adalah tanda rahmat Allah kepada kita. Bukan hanya perintah yang Allah maktubkan dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Masya Allah. Salawat adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan malaikat dan Allah sendiri bersalawat kepada baginda. Lalu, salawat adalah tanda rahmat Allah turun kepada hambanya yang senang bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itulah Rasulullah bersyukur sujud lama dan bangkit dengan tersenyum. Yang senyum merebahkan, mencurahkan rasa syukur dia. Ya, rasa syukur beliau dan senyum yang mengisyaratkan rasa bahagia. Karena Allah menurunkan rahmat kepada hambanya. Masya Allah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyra. Allah bersalawat kepada hambanya 10 kali. Masya Allah. Maka, kenapa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Di bulan yang penuh suci ini. Di bulan yang penuh rahmat ini. Di bulan yang penuh keberkahan ini. Mari kita perbanyak lisan kita untuk bersalawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya Allah turunkan rahmat untuk kita. Dan dengan rahmat itulah ampunan akan kita dapatkan. Dan niscaya insya Allah barang siapa yang senang bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka akan dibangkitkan dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Mari kita perbanyak lisan kita untuk bersalawat kepada baginda Nabi di bulan yang suci ini, di bulan yang penuh keberkahan ini dengan salawat yang terbaik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita berbanyak salawat, semoga Allah menurunkan rahmatnya dengan salawat yang kita lantunkan, dengan memuliakan baginda Nabi, Allah memuliakan kekasihnya, dan Allah menurunkan rahmat bagi orang-orang yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhir kalam, wa'afu minkum, wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.